Teriakan penuh kesakitan dari seorang pria yang baru saja kehilangan lengan kanannya memenuhi bangunan. Air matanya mengalir deras, dirinya mulai kejang-kejang dan muntah. Apalagi saat lengan kanannya yang putus diangkat di depan matanya. "Kenapa kau lebay sekali? Aku hanya mengambil lengan kanan, bukan otakmu." Brian menjatuhkan lengan kanan itu, lalu menginjaknya. Kau iblis. Mereka semua menyebutku begitu, itu adalah pujian terbaik untukku. Tidak waras. Psikopat. Inilah sebabnya kau selalu kalah melawan Juan Shirley. Pergerakanmu terlalu ceroboh dan mudah ditebak. Mendengar itu, senyuman di wajah Brian luntur. Ia mengambil sebuah pipa besi, lalu melayangkan pukulan berkali-kali ke kepala pria itu. Suara teriakan yang awalnya terus terdengar, perlahan menghilang bersamaan dengan meluapnya nyawa pria itu ke udara. "Ah! Sialan, ini mengotori pakaianku." Brian menjatuhkan pipa besi, "Seharusnya aku tidak memakai pakaian putih." Brian melepaskan kemejanya. "Bagaimana dengan Paman Kenan? Dia dirawat di rumah sakit. Istrinya sedang berlibur bersama simpanannya, sekarang dia masih di pesawat. Aku jadi kasihan pada orang tua itu. Sudah bodoh, dapat istri yang buruk juga." Brian mengancing kemeja hitam yang sedang dikenakannya, "Kirimkan bonus pada kelompok bermotor itu. Katakan, aku puas dengan kinerja mereka." "Baik, Tuan Muda Victor." "Hana, berhentilah menyebutku Tuan Muda. Umurku 30 tahun ini." "Baik, Tuan Victor. Apa ada kabar tentang Juan?" "Beliau mengirimkan ini ke mansion." Hana menyerahkan sebuah amplop indah yang dihiasi emas pada Brian. Saat dibuka, amplop tersebut berisi undangan pernikahan Juan dan Laura. Melihat itu, Brian tak bisa menahan tawanya. "Hahaha, sepupuku ini akan menikah? Sungguh. Hahaha." Brian duduk di sebuah kursi, "Tidak kusangka dia akan menikahi wanita jalanan itu. Kupikir, dia akan mengubah isi wasiat menggunakan kekuasaan barunya." Brian melempar undangan itu. Ia mengambil ponselnya dan melihat pesan masuk. Terdapat beberapa foto Juan dan Laura yang sedang berkencan di jalanan 25. Brian sempat tertegun sebentar saat melihat wajah Laura. "Aku jadi tidak sabar bertemu dengan calon iparku." "Ah!" Laura terjatuh saat ia salah melangkah. Tangannya memegangi mata kakinya yang terasa berdenyut. "Sudah kubilang, jangan bergerak seperti itu." Cecilia mendekat. Ia memegang kaki Laura, lalu menggerakkannya. "Ah!" Laura berteriak kuat karena rasa sakit yang didapatkannya saat Cecilia menggerakkan kakinya. Beberapa saat kemudian, kakinya kembali normal. "Ayo berdiri, kita lanjutkan latihan," ujar Cecilia. "Tidak bisakah kita istirahat sebentar? Aku capek." "Bukannya kau terlalu cengeng? Hei, kau membuatku bergerak selama 2 jam tanpa henti." "Baiklah, istirahat 10 menit. Cecilia duduk di sofa single, menatap Laura yang mengumpat sambil meluruskan kedua kakinya. Sudah 5 hari semenjak mereka latihan dansa, namun Laura tidak memiliki peningkatan. "Kau pandai dalam teori, praktek tata krama, bahkan menembak. Tapi kenapa kau sangat payah dalam berdansa? Ini kan jauh lebih mudah ketimbang menembak." "Menurutku, berdansa itu lebih sulit. Kenapa sih harus ada pesta dansa? Menyebalkan. Kalau kau tidak bisa mempelajarinya, kau akan mempermalukan Shirley. Kau tidak hanya menari dengan Juan, tapi juga dengan tamu undangan lain. Aku bisa kabur. Awas saja kalau kau coba-coba melakukannya." Juan memasuki ruangan. "Aku baru masuk dan kalian sudah ribut. Inilah penyebab utamanya." Cecilia menatap Juan dengan wajah datar. "Apa maksudmu?" "Penyebab?"
Juan tak mengerti. Sebentar lagi pernikahan kalian akan tiba. Bukannya mempersiapkan pernikahan, kau lebih fokus dengan Victor. Brian itu jahil, dia tidak akan berhenti kecuali kau mengabaikannya. Mana mungkin aku mengabaikannya jika dia membakar dermagaku? Kau menyuruhku kehilangan pemasukan, begitu? Wajah Cecilia berubah. Kau mau aku membereskannya? 20 juta dolar untuk Brian Victor, 30 juta dolar untuk Ash Victor. Jika kau ingin aku membereskan keduanya, aku akan memberimu diskon. Semuanya hanya 49,99 juta dolar. Lebih baik aku melakukannya sendiri. Juan duduk di sofa, kalaupun aku menyewa jasamu, kau belum pasti kembali hidup-hidup. Cecilia mencibir dirinya sendiri, sayangnya, itu benar. Laura yang mendengarkan percakapan mereka langsung mengingat buku sejarah Shirley yang telah ia hafalkan keseluruhannya. Jordan Shirley memiliki 3 orang putra. Putra pertama adalah Ash Shirley, putra kedua Neon Shirley, putra ketiga Kenan Shirley. Setelah Jordan mengusir sisa keluarga, mereka membentuk kelompok dan nama baru. Kenan membuat kelompok Galen. Ia sudah menikah 3 kali, bercerai 2 kali, mata keranjang, dan memiliki banyak simpanan. Ash membuat nama Victor. Ia memiliki seorang putra yang setahun lebih muda dari Juan, bernama Brian Victor. Keluarga Victor adalah ancaman bagi Shirley, berbeda dengan Galen. Itu karena, dulunya Ash adalah pemegang terkuat kursi penerus Shirley. Dia dididik dengan keras, sehingga ia menjadi licik dan kuat. Belum lama setelah dirinya mendirikan Victor, ia berhasil mengumpulkan kekuatan besar. Kini putranya, Brian Victor adalah rival terkuat Juan. Mereka berusaha untuk menghancurkan Shirley. Laura, ayo lanjutkan latihanmu, ujar Cecilia. Laura memalingkan wajah. Capek, besok saja. Juan, berdiri, ujar Cecilia. Kenapa? Tanya Juan. Ayo tunjukkan kemampuan dansamu. Juan memalingkan wajah. Jangan bilang, kau melupakan gerakannya. Cecilia menunjukkan ekspresi datar. Bukan begitu. Kemari. Cecilia menarik Juan. Laura, lihatlah baik-baik. Siapa tahu dengan memperhatikan, kau langsung bisa melakukannya. Laura menekuk kedua lututnya saat Cecilia dan Juan mulai menarik. Diiringi musik yang mengalun dengan lembut, mereka seakan menari di atas es karena gerakan mereka yang lincah. Laura tak menyangka, kalau Juan bisa menari seperti itu. Laura terpukau, itu sangat indah. Nah, sekarang cobalah, ujar Cecilia. Laura langsung berdiri. Dia bahkan lupa gerakannya, bagaimana bisa mencobanya? Kemari. Juan mengulurkan tangannya. Oh, tunggu sebentar. Laura berjalan ke arah pintu dan membukanya. Ya, Emma. Kau ingin bicara denganku? Padahal di luar sana, tidak ada Emma. Baik, aku ikut denganmu. Laura bergegas keluar dan menutup pintu. Juan dan Cecilia tahu kalau Laura kabur. Kau tidak akan menangkapnya? Tanya Cecilia. Biarkan dia istirahat. Kalau begitu, aku ingin membicarakan sesuatu. Wajah Cecilia menjadi serius. Apa itu? Aku tahu alasanmu cepat akrab dan begitu baik pada Laura. Tutup mulutmu. Juan berjalan ke arah pintu. Sayangnya, dia tidak mengingatmu sama sekali. Juan menoleh ke arah Cecilia yang tersenyum menggodanya. Ia memberi tatapan tajam, lalu keluar sambil membanting pintu. Dasar, emosian. Juan mematikan komputernya. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Pekerjaannya selesai lebih cepat dari yang diperkirakan. Juan keluar dari ruang kerja.
Seperti biasa, sebelum kembali ke kamar, ia akan pergi ke kamar Laura untuk memeriksa keadaan wanita itu. Pintu kamar Laura tertutup rapat, sama seperti biasanya. Juan membuka pintu, pergerakan tiba-tiba membuat Laura yang sedang melakukan sesuatu terkejut dan buru-buru mematikan musik dari tablet. "Kau belum tidur?" tanya Juan. "Kau sendiri, kenapa belum tidur?" Laura berharap Juan tidak melihat apa yang ia lakukan tadi. Padahal Laura sengaja menunggu di atas jam 10 untuk latihan, karena Juan tak akan mengunjunginya setelah lewat jam 10. "Tadi kau sedang apa?" Juan menutup pintu dan mendekat. Hanya mendengarkan musik. Aku tidak bisa tidur, jadi aku berusaha mencari ketenangan." Juan sudah berada di depan Laura. Ia menghimpit Laura dengan dinding. Saat mata mereka bertatapan, Juan merebut ponsel Laura dengan cepat. Laura yang panik berusaha mengambil kembali ponselnya, namun Juan berhasil menahannya. "Bukankah ini musik dansa? Apa kau berlatih?" Laura merebut ponsel. "Apa urusannya denganmu? Mau aku berlatih, mau tidak, itu kan terserahku. Lebih baik kau kembali ke kamarmu, aku akan tidur sekarang." Juan menahan Laura yang hendak pergi ke ranjang. "Kebetulan, aku belum mengantuk. Bagaimana jika kita selesaikan urusan yang tadi?" Urusan apa?" "Menari bersama." Aku ngantuk." "Matamu masih bersinar. Ini efek pencahayaan. Jangan banyak alasan." Juan menarik pinggang Laura. "Kita harus berlatih agar tidak mempermalukan diri sendiri nantinya. Aku masih canggung. Aku akan memandumu." Juan mengambil ponsel Laura, menyalakan musik, lalu meletakkan ponsel itu di atas meja. Juan mengulurkan tangannya kepada Laura. "Bersediakah Anda menarikan sebuah lagu bersama saya? Kau terlihat seperti pangeran mesum." Laura meletakkan tangannya di atas telapak tangan Juan. "Setidaknya, pangeran ini membuatmu berdebar." Juan mengecup punggung tangan Laura. Setelah mengambil posisi, mereka mulai bergerak. Laura yang awalnya khawatir akan menginjak kaki Juan, menari dengan baik, seakan-akan tubuh yang awalnya akan jatuh ditopang oleh sosok yang kuat. Mereka terus menatap satu sama lain sambil tersenyum. Tak ada percakapan di antara mereka, namun itu tak membuat suasana jadi kaku. Saat lagu berakhir, Juan kembali mengecup punggung tangan kanan Laura. "Kerja bagus. Aku berhasil." Laura memeluk Juan dengan erat. "Kau cukup hebat. Tetap saja, aku adalah orang yang memandumu, makanya gerakanmu baik-baik saja." Laura melepaskan pelukan. Ia menatap Juan dengan datar. "Kau tahu caranya merusak kesenangan orang lain. Dan kau tahu caranya membuat orang lain tersenyum." Juan menarik dagu Laura, memberi kecupan kecil di kening wanita itu. "Kau harus istirahat sekarang." Laura memegangi keningnya sembari menatap Juan yang berjalan ke arah pintu keluar. Saat pria itu meraih gagang pintu, Laura membuka mulutnya. "Juan. Mimpi indah." Juan tersenyum kecil. "Kau juga." Pintu tertutup. Laura merasa aneh. Rasanya selama ini kehidupannya berjalan dengan lancar. Ia mendapat pelayan yang baik, uang, sahabat, dan seorang suami yang hebat. Tapi Laura tahu, ancaman sesungguhnya akan datang saat hari itu. Hari pernikahan.